titi tentrem kertara haja kemah rimah loh jinawi disembadani dening Gusti Allah. Pun siaga nakira paket nanong tau. Mangga gagean dipinang. Pusaka sampun siaga dipun dermaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa setia RRI Net di seluruh Nusantara? Salam sehat, salam semangat. Senang sekali ada saya Priyo menyapa Anda melalui obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Tadi di awal kebersamaan sudah kami tayangkan cuplikan video prosesi Kira Pusaka Hari Jadi ke-452 Kabupaten Banyumas. Dan perlu Anda ketahui bahwa Kabupaten Banyumas baru saja merayakan Hari Jadi ke-452 pada tanggal 22 Februari yang lalu. Dan kali ini dalam obrolan budaya kami akan membahas seputar Kira Pusaka Hari Jadi ke-452 Kabupaten Banyumas, bagaimana kemasannya dan hal-hal apa saja yang ada dalam Kira Pusaka. Kami sudah menghadirkan dua narasumber yang segera akan kami ajak berbincang tentu saja dalam obrolan budaya dengan topik Kira Pusaka Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Pendengar dan pemirsa setia RRI Net, setiap merayakan hari jadinya, Kabupaten Banyumas menyelenggarakan berbagai kegiatan. Seperti tahun ini yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu Kira Pusaka Hari Jadi. Karena saat pandemi Kira Pusaka tidak berlangsung ya. Dan khusus di tahun ini Kira Pusaka sudah berlangsung pada tanggal 19 Februari yang lalu. Dan hari ini kita akan membahasnya dengan kedua narasumber yang sudah ada di samping saya. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda semuanya. Untuk narasumber yang pertama ini ada Bapak Mispan. Beliau selaku Pamong Budaya Pengelolaan dan Pelestarian Tradisi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, apa kabar Pak Mispan? Waalaikumsalam, sehat selalu Mas Priyo. Alhamdulillah, selamat Hari Jadi Banyumas. Iya tentunya. Oke, dan di samping Pak Mispan juga telah hadir, ini dia guru kita bersama di Banyumas. Beliau ini adalah seorang penulis buku. Karya-karyanya diantaranya ada Babat Banyumas dan juga Babat Pasir. Dan beliau ini adalah guru besar di bidang ilmu pendidikan sejarah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya perkenalkan kepada Anda Profesor Dr. Sugeng Priadi M.Hum. Assalamualaikum, apa kabar? Salam sehat Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara obrolan budaya kali ini ya.
Baik pendengar, itu tadi kedua narasumber kami yang akan segera berbincang terkait kemasan kirab pusaka hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas. Saya bertanya ke Pak Misman dulu nggih. Ya, Pak Misman, sebenarnya yang membedakan peringatan hari jadi Banyumas tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa Pak, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Memang ini suatu agenda tahunan yang sebelum pandemi COVID-19 ada, itu merupakan agenda tahunan terkait peringatan hari jadi ke berapa di Kabupaten Banyumas. Pada saat ini adalah ke-452 Kabupaten Banyumas yang tanggal 16 Februari kemarin rangkaian itu diawali dengan ziarah ke makam Adipati Merapat atau makam Joko Kaiman, sang pendiri Kabupaten Banyumas, yang sampai saat ini sudah 452 tahun. Kemudian setelah ziarah ke makam Joko Kaiman, langsung ke pendopo Kecamatan Sokaraja yang sekarang diberi nama Balai Adipati Merapat. Di situ Bupati dan semua kepala OPD, camat melakukan syukuran, doa bersama atas rasa syukurnya pada Tuhannya sampai ke 452 tahun ini. Setelah itu disusul dengan pagelaran wayang Ruat Bumi. Ruat Bumi jam 11 sampai sekitar jam 3.10 menit. Kemudian pada tanggal 19 kemarin adalah kirab prosesi hari jadi Banyumas ke-452 yang start diawali di Pendopo Wakil Bupati. Itu bagian dari rangkaiannya. Kemudian menuju ke Pendopo Sipanji. Sungguh meriah sekali Mas Brio pada kirab hari jadi kemarin, karena sudah 3 tahun kita Banyumas tidak melaksanakan kirab hari jadi, situasi pandemi itu. Dan ini tentu semua OPD mempersiapkan diri untuk tampil lebih meriah, lebih semarak untuk menyongsong kirab hari jadi ini. Itu kira-kira. Oke, baik. Saya ke Prof. Sugeng dulu nih. Ya Prof, ini terkait dengan peringatan hari jadi tahun ini di Banyumas. Menurut Profesor seperti apa nih tadi yang disampaikan Pak Misman? Apakah memang sudah seharusnya seperti itu atau mungkin bahkan bisa lebih meriah dari itu, Prof? Ya, karena ini kan biasa ya. Kalau biasa kan seolah-olah kegiatan yang rutin biasanya kan mentok ya. Kayak seperti mentok gitu loh. Oke. Jadi memang perlu ada selalu perubahan-perubahan gitu kan. Tetapi itu tadi kabupaten itu kan ketika menangani peringatan seperti itu kan orang yang mengurus itu hanya orang itu saja gitu loh. Jadi tidak pernah meminta masukan misalnya terhadap saya yang sebagai pengubah hari jadi saja kan tidak pernah diundang, nggak pernah diundang ikut acara yang bersangkutan. Jadi kan saya hanya melihat dari jauh saja gitu ya. Nah barangkali karena saya memang di luar itu ya mungkin komentarnya ya nol saya gitu dong, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi kalau disuruh berkomentar ya mungkin saya tidak tahu apa-apa karena biasanya ya tidak pernah diundang, tidak pernah mengikuti acara-acara seperti itu. Oke, lalu Prof, Bapak tadi kan menyampaikan nih tentang mengubah hari jadi. Berarti hari jadi Banyumas ini sebelumnya bukan tanggal 22 Februari? Iya, tanggal 6 April ya. 6 April? Iya, 1582 dulu. Baik. Tetapi kenapa nih sampai diubah? Ya, diubah karena dulu tidak ada sumbernya. Jadi sejarah tidak pernah mencatat tanggal itu. Oke. Ya. Jadi karena tidak mencatat maka perlu diadakan perubahan. Jadi paling tidak tanggal 22 itu ada dasarnya lah. Oke, dasarnya apa kalau boleh tahu Pak? Itu kan di naskah Kalibening, itu kan ada informasi tentang tanggal 27 Ramadan, 27 Poso, bulan Poso. Oke. Iya, dan di makam Adipati Merapat ada catatan 1571. Baik.
sampai 1582. Jadi beliau itu menjadi Bupati Banyumas 1571 sampai 1582. Oke. Nah, jadi 71 itulah yang kemungkinan besar beliau diangkat oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasabha ke-7 dan kemudian pada waktu itu setelah itu memindahkan kekuasaannya ke Banyumas gitu. Oke. Jadi itu ada informasinya itu. Ya, jadi dasar itulah akhirnya jadinya diubah ya dari tanggal jadi ini kan 6 ke tanggal 22 Februari. Perdebatannya itu 25 tahun. Oke. Sampai akhirnya ditetapkan 22 Februari. Iya, itu 25 tahun. 25 tahun. Iya, Dan jadi, Bapak salah satu yang meneliti itu ya, Pak? Iya, dari tanggal 19 November 1989 14 November 1989 itu diadakan seminar hari jadi tahun 89, kemudian per 1990 ditetapkan oleh Perda oleh DPRD, perdanya muncul. Nah, kemudian tahun 2015 perdanya diganti. Perda hari jadinya itu 2015. Nah, sejak 2016 peringatan yang 22 Februari itu dimulai. Oke. Ya, jadi tahun 2016 mulai ada peringatan. Berarti kurang lebih 7 tahun ya Pak ya? Iya, paling 7 tahun. Sudah diperingati setiap tanggal 22 Februari ya? Betul. Oke. Ya, saya ke Pak Misman lagi nih. Pak Misman, tadi kalau kita lihat ini tayangan juga masih ada di belakang kita nih di video kita kan. Kalau bagi orang awam ini kan sangat meriah karena memang 2 tahun pandemi kita tidak ada acara semacam itu. Nah, apalagi sekarang era medsos yang begitu masif ya, gencar di posting oleh berbagai media sosial, pasti kan orang dari luar daerah pun ikut menyaksikan meskipun tidak hadir di sini. Tapi apa nih Pak Misman yang menarik dari kirab hari jadi selain karena setelah pandemi, apalagi yang kemarin ditampilkan yang membedakan supaya Anda bisa mematahkan anggapan Prof. Sugeng nih bahwa katanya biasa saja nih, tapi tahun ini luar biasa nih Pak Misman. Apa nih Pak? Iya, terima kasih para pendengar. Terkesan tahun ini memang meriah dan ada prosesi yang berbeda, yaitu tentang kirab pusaka-pusaka Piandel Kabupaten Banyumas saat itu yang dipercayai pada saat madegnya Joko Kaiman. Ada tombak, Yai Genjring, pusaka keris, Gajah Hendra, kemudian keris Nalapraya dan begitu. Kemudian Sempana Bener kemarin, keris Sempana Bener. Nah ini piandel-piandel saat jumenengnya madegnya Joko Kaiman menjadi Adipati Banyumas yang akhirnya ditiru sampai sekarang menjadi suatu piandel wong Banyumas gitu. Itu dari prosesi kirab hari jadi, dikirab dari depan pendopo wakil bupati menuju ke Sipanji, pendopo bupati begitu. Oke. Berarti ini kan setiap tahunnya memang ada pusaka yang dikirab atau memang baru tahun ini Pak? Sebenarnya setiap tahun ada kan? Setiap tahun dikirab. Oke. Ya, yang membedakan apa nih tahun ini? Yang membedakan ini diantaranya adalah kajian Sempana Bener. Oh, Sempana Bener. Ya, Sempana Bener itu dikirab. Yang biasanya tidak atau gimana? Dulu belum dikirabkan, sekarang dikirabkan. Dikirabkan, oke. Terus dari kemasan sendiri tahun ini seperti apa Pak? Apakah mungkin dari urutan pembawa pusakanya, kemudian barisannya atau koreografinya yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu? Apa nih yang membedakan, yang sangat mencolok dari tahun yang lalu Pak? Dari tahun-tahun ini keterlibatan Jaran Kakang Mekayu Banyumas lebih optimal. Duta pariwisata ya Pak ya? Duta sebagai Duta Pariwisata ikut menyemarakan dalam kegiatan ini di depan foto-foto Bupati Banyumas, kemudian tari jemparing yang menjadi ikon dari kirab hari jadi. Ini melambangkan karakteristik pemuda-pemudi Banyumas yang gagah berani, waskita, terengginas dan sebagainya. Ini salah satu di antara pembeda-pembeda, tapi tentunya barangkali penonton melihat ada aspek-aspek lain yang lebih membedakan. Ya kalau menurut saya di antaranya adalah meriahnya. Pengunjungnya luar biasa begitu. Oke. Apalagi ini kan selain tadi Bapak sampaikan ya, ada kirab pusaka, ada tadi pembawa
foto-foto bupati pertama sampai sekarang, kemudian dari para OPD nih, jadi ini semua kecamatan terlibat ya Pak ya? Semua kecamatan terlibat. Instansi semuanya Ya, terlibat. semua OPD terlibat. Menampilkan ya kekhasan mereka ya Pak? kekhasan dari masing OPD. Ya. Sambil menyanyikan slogan-slogan OPD-nya. Ya. Dan beruntung sekarang era medsos, jadi semua itu bisa diviralkan ya Pak ya? Langsung bisa Mungkin dinikmati lewat di potongan-potongan. seluruh penjuru wilayah Banyumas maupun di luar Banyumas. Di seluruh dunia malah sekarang ya? Iya. Apalagi hari ini Dan juga kita luar biasa Oke. meriahnya. Apalagi kita RRI juga turut menayangkan ya. Iya. Otomatis mudah-mudahan yang di luar Banyumas juga bisa turut serta ikut kemeriahan dari hari jadi Kabupaten Banyumas ya. Saya ke Prof Sugeng lagi nih Prof. Prof tadi memang apakah kirap pusaka itu harus selalu demikian nih menurut Profesor, harus selalu ada pusaka yang dikirapkan atau boleh nggak sih sebenarnya kalau hari jadi itu ya boleh dengan konsep misalnya karnaval, konsep yang berbeda, atau harus selalu ada kirap pusaka di depan dulu baru nanti ada barisan yang lain gitu. Sebenarnya menurut Profesor gimana? Ya, jadi kalau menurut saya Ya. itu ya peringatan sejarahnya ada. Oke. Ya, jadi yang istilahnya yang apa ya, yang sakralnya ada Ya. gitu ya. Tapi juga perlu diiringi dengan yang profan, yang serba baru lah ya, serba baru ya. Jadi kedua-duanya memang harus tetap ada ya. Tetap ada gitu. Oke. Jadi misalnya, ya yang seringkali saya pernah mengatakan bahwa itu pusaka Kiai Gajah Hendra itu kan sebenarnya tidak di Banyumas gitu loh. Oke. Ya jadi itu kalau mau dikatakan ya itu apa ya, pusaka yang KW barangkali, karena yang aslinya itu tersimpan di Yogyakarta, karena dulu tahun berapa ya tadi 1755 itu dibawa oleh Tumenggung Yudanegara ketiga yang pada waktu itu diangkat sebagai Patih Kasultanan Yogyakarta. Baik. Di Yogyakarta memang namanya disamarkan. Baik. Dulu Profesor Damarjati Supadjar itu pernah bertanya kepada saya tuh, Mas, pusaka Banyumas yang di Jogja itu pusakanya apa ya itu? Saya mengatakan pusaka di Jogja tahun 1755 itu namanya diganti pusaka Purbaniat. Oke. Purbaniat di kepatiannya. Nah di sini adalah Gajah Hendra, kayak Gajah Hendra. Jadi saya jadi kadang-kadang tertawa sendiri ya. Kita kok merayakan hari jadi dengan apa istilahnya keris Gajah Hendra. Jangan-jangan keris Gajah Hendra yang di sini itu KW ya. Artinya, atau mungkin memang sengaja duplikat gitu Pak? Ya mungkin duplikat itu. Yang aslinya disimpan mungkin ya. Dibawa ke Jogja itu. Oke. Kalau misalnya kita ingin baik-baik ya ke pihak keluarga Kepatihan Jogja, bisa juga kita minta kembali misalnya ya, atau ya bagaimana caranya ya supaya pusaka itu kembali. Jadi itu kan pusaka KW tapi di subyo-subyo itu, jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang tertawa, geli, dan kadang-kadang salah kaprah sih ya. Orang mengira bahwa itu adalah pusaka yang asli gitu. Asli, oke. Ya, yang asli di Jogja bukan di Purwokerto. Ya. Baik, tapi terlepas dari apapun itu Pak, menurut Bapak kirap pusaka memang sudah apa? Ya, seharusnya seperti itu ya. Seharusnya ada gitu. Tinggal bagaimana kemasan setiap tahunnya agar mampu menarik perhatian masyarakat, bukan hanya di Banyumas tapi di luar itu juga ya Pak. Dan saya kira yang namanya pusaka itu jangan di subyo-subyo seperti apa ya, berlebihan gitu ya. Jadi kita justru harus mengatakan bahwa ini loh ini bukan pusaka tapi lebih benda kayak purbakala, benda bersejarah lah ya Pak, yang harus diketahui masyarakat gitu aja ya. Lebih ke edukasi saja ya Pak ya. Nanti kalau kita ibaratnya mensubyo barang mati itu ya, itu kan dalam agama tidak diperbolehkan. Jadi artinya kita menghormati sebagai benda purbakala. Jadi bukan lagi sebagai benda pusaka kalau menurut saya. Jadi mungkin disebut ini benda-benda purbakala saja, gitu kan? Nah, itu. Mungkin ada pengubahan ya. Karena nanti orang-orang agama, wah itu musyrik. Baik. Ya kan? Seringkali dengan mudahnya loh. Nah, jadi mungkin ada pengubahan pemikiran bahwa benda-benda itu
sebagai benda-benda purbakala yang mempunyai nilai seni dan nilai sejarah yang tinggi. Itu saja barangkali, Pak Ruti. Ya, baik. Ya sama seperti kalau misalnya di Banyumas mau diadakan kirab pusaka-pusaka yang ada di di Dawan, di Dawan atas. Oke, di makam Dawan. Kalibening. Oh, Kalibening, oke. Itu misalnya tanggal 12 Rabiul Awal kan dicuci ya. Iya. Misalnya dikirap ke Banyumas, nanti kembali ke sana. Ya. Jadi dipamerkan di pendapat si Panji Banyumas, pendapat Pak Adipati Merapat. Adipati Merapat. Nanti di situ dipamerkan ini benda-benda bersejarah pada zaman dulu yang pernah tersimpan di Kalibening gitu loh. Ya. Nah, pas itu kan tanggal 12 Ramadan peringatan Nabi gitu ya. Iya. Ya, jadi peringatan Nabi kan maksudnya peringatan keagamaan. Ya. Jadi keagamaan itulah yang ditonjolkan ya, Pak. Oke. Baik, saya ke Pak Misman lagi nih. Pak Misman, kemarin kan masyarakat sangat antusias. Ibaratnya masyarakat diberikan hiburan gratis ya, Pak. Sepanjang hari dari pagi sampai sore. Ini kan kalau tidak salah sampai habis asar nih, Pak. Iya. Ini dan pastinya dari segi biaya ini pastinya sangat fantastis atau enggak nih, Pak? Untuk kirab pusaka kemarin itu kan setelah sekian lama tidak ada dan kan banyak nih dari peserta-peserta ini kan mengeluarkan berbagai macam atribut, kostum yang beraneka ragam. Nah ini kalau untuk segi biaya apakah bisa dibilang fantastis, bisa dibilang pemborosan nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya udah sih ini kan hari jadi ya pasti selayaknya seperti ini gitu. Atau sebaiknya seperti apa nih Pak Misman? Monggo Pak. Iya, kalau terkait pembiayaan sebenarnya ya wajar-wajar saja menurut saya. Oke. Dari tahun ke tahun ya berkisar itu. Wajar-wajar saja dalam upaya derek mangayu bagyo. Oke. Antar beni, hambelani, ngurung kebi terhadap madegnya Kabupaten Banyumas. Yang kedua jadi merefresh rasa syukur kita kepada Tuhannya atas berdirinya Kabupaten Banyumas. Ketiga sebagai merefresh psikologi kita. Lebih bugar kembali, lebih sehat kembali. Apalagi sudah 3 tahun ini kita tidak mengadakan prosesi kirab hari jadi. Jadi rasa sukacita ada pada kita segenap masyarakat Banyumas. Dan rangkaiannya itu bukan hanya kirab saja. Rangkaian demi rangkaian dari satu tahap ke tahap yang lain sangat dinanti. Iya. Seperti ini, tanggal 2 besok berlangsung pagelaran wayang kulit di Desa Ciberung. Oke. Desa Ciberung, Kecamatan Haji Barang, itu masih dalam rangkaian hari jadi. Prosesi berdirinya hari jadi Kabupaten Banyumas. Kemudian tanggal 3-nya di Gor Satria, itu nanti ada penampilan musik semacam dangdut itu. Dari Susi Ngapak dan kawan-kawan, termasuk lagu yang kemarin sangat in, Ojo dibanding-banding kayak gitu. Cara wong Banyumas aja dibanding-bandingaken, itu akan tampil di situ. Nah ini tentu kan hiburan-hiburan psikologis yang sangat dinanti. Dan nilai tambahnya itu lebih besar dari nilai umpannya. Kalau tahun lalu 750 juta umpamanya. Tapi nilai kemeriahan rasa mareme wong Banyumas itu luar biasa, Mas. Ya, apalagi kan ini PPKM sudah dicabut ya. Jadi orang sudah boleh berkerumun ya. Meskipun tetap prokes harus dijaga juga ya Pak ya. Jangan sampai kita kemarin berkerumun tapi lupa pakai masker gitu kan. Tetap meskipun jangan berlebihan mungkin ya Pak ya. Iya. Tetap segala sesuatu harus ingat prokes juga ya. Sebelum nanti kita break mungkin ke Prof Sugeng lagi nih. Ini kan kemasan kirab pusaka seperti itu tadi ya yang sudah disampaikan Pak Misman. Nah kalau menurut Bapak mungkin ke depan nih kemasan seperti apa sih yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pemkab Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinpora Budpar ini harus ditambah apa, kemasan seperti apa agar lebih menarik lagi nih? Ya. Jadi di Banyumas ini banyak sejarah sebenarnya ya. Iya. Jadi Purwokerto sendiri juga punya sejarah gitu loh. Iya, Purwokerto kan ibu kota Banyumas ya, mungkin kalau pemirsa belum tahu ya. Oke. Kalau ibaratnya apa ya, kirab Kabupaten Banyumas mestinya di Banyumas mestinya. Kota Banyumas, karena memang di sanalah ya sejarahnya berawal. Iya. Nah kalau Purwokerto sebenarnya ada juga
yang perlu dirayakan juga nih? Dirayakan juga. Apa itu Pak? Tanggal 6 Oktober 6 Oktober. 1831, Itu apa, Pak? 32. Itu hari jadinya? Jadi kota Purwokertonya. Iya, Oke, iya. baik. Sebenarnya kita punya sekali banyak agenda itu, agenda-agenda sejarah yang berkaitan dengan seni budaya itu. Nah sampai hari ini Purwokerto tidak pernah diperingati sebagai kota hari Ya, jadinya. karena memang Purwokerto juga belum resmi ya Pak. Jadi kota kan selama ini hanya ibu kotanya Banyumas. Iya, memang betul sebagai dulu kan Jadi kotip Purwokerto kota. kan dulu ibu kota Kabupaten Purwokerto. Oh dulu Pak, Dulu sejarahnya. Sejarahnya Oke. tahun 1936 dibubarkan kan kota Kabupaten Purwokerto digabung dengan Kabupaten Banyumas. Baik. Sebenarnya kalau hari jadi tanggal 6 Oktober 1832 diperingati itu saya kayak lebih bagus lagi. Lebih meriah juga ya Pak Iya, ya? lebih bagus, Wah, murah sekali itu. bisa jadi usulan ini Pak Misman ya? Jadi jadi kita hari jadi punya, Kota Purwokerto juga punya keistimewaan, Banyumas punya keistimewaan masing-masing. Nah, kan itu kalau diperingati akan lebih meriah lagi Kota Purwokerto ini. Iya, mungkin nunggu pemekaran kayak Pak. Untuk pemekaran tidak usah. Oh nggak usah, Iya. tetap kayak gini aja Pak. Iya, karena pemekaran itu bukan apa istilahnya, memakmurkan rakyat, tetapi justru memiskinkan rakyat itu. Oke. Ya, jadi nanti kalau membentuk kabupaten kota baru, malah biaya yang semestinya untuk memakmurkan rakyat, malah untuk membangun infrastruktur baru. Untuk kabupaten kota itu. Oke. Malah boros gitu kan ya. Nah sekarang sebenarnya Kabupaten Banyumas sudah maju katakanlah ya. Walaupun kita masuk ke apa istilahnya, Banyumas itu termasuk salah satu dari 14 kota kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Nah ini apa? Ini PR kan ya Pak. kadang-kadang kita sedih juga ya. Ada ungkapan Termiskin termiskin ya, di padahal Jawa Tengah 14 itu. Faktanya Kota Purwokerto memang wah. iya oke. Tapi mungkin daerah-daerah Kabupaten Banyumas yang lain kan apa ya, kurang perhatian ya. Iya. Jadi daripada dimekarkan, biaya untuk pemekaran itu untuk Memakmurkan warga ya. iya, warganya. Oke. Bikin jalan sampai Iya. ke desa-desa yang lebar-lebar, yang halus ya. Ya. Jadi nah ini yang paling menjadikan kan Banyumas kan jalannya sudah Iya, sekarang tidak lebar, banyak yang perlu diperbaiki ya. banyak yang rusak. Kadang-kadang hanya baru 1 tahun sudah rusak gitu. Oke. Nah ini perlu apa ya? Untuk itulah nggak usah pakai pemekaran. Oke, baik. Cukup satu bupati. Ya. Ya, Oke, baik. cukup Nanti gitu, kita ya. lanjutkan lagi ya Prof. Sugeng, Pak Misman juga. Baik, pendengar dan juga pemirsa, menarik sekali obrolan kita hari ini. Nah, kita akan jeda sejenak dan setelah ini kita akan kembali dalam obrolan budaya. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.
sebagai banyu penguripan atau sumber kehidupan yang merupakan salah satu sumber cahaya bagi masyarakat Banyumas. Terinspirasi dari 7 sumber mata air pedesaan yang dikeramatkan dan yang dipercaya sebagai sumber kebagas kewarasan, digambarkan dengan 7 penari pembawa kendil pratolo. Air endut belerang dingin Kalibacin sebagai air yang dipercaya untuk pengobatan. Kemudian 7 pancuran air panas di Batu Raden yang diyakini sebagai sumber kekuatan jiwa. Pancuran air panas menambah tekad bagi masyarakat Banyumas untuk bisa membangun diri mandiri, berkreasi dan berinovasi. Kekuatan Banyu Perwitasari sebagai pencerahan atau cahaya terdapat di Pusering Banyumas. Di Pendopo, Kecamatan Banyumas ada sumber atau sumur emas sebagai pusering kemakmuran Banyumas, dan sebagai kekuatan yang maha dahsyat terdapat tempuran aliran sungai, yaitu Sungai Serayu, Logawa, dan Sungai Mengaji dalam penyatuan aliran sungai di Surup Lawang, yang diartikan juga sebagai manunggaling kawulo Gusti, manunggaling Pak Bupati karo warga Banyumas, manunggale perangkat daerah karo masyarakat Banyumas, yang bersatu menjadi kekuatan alam dan jiwa manusia, menumbuhkan kemakmuran Gemah, Ripah, Loh, Jinawi. Digambarkan pemain juga membawa pelapah daun pisang. Ini sebagai simbol bahwa Banyumas mempunyai kearifan lokal bagaimana memaknai kemanfaatan untuk semua, seperti motivasi pohon pisang yang setelah ditebang pun dia akan selalu tumbuh dan juga bisa menjadi gedebuk, ya, menjadi punjering kehidupan dalam pewayangan, deg-deg madeg seperti Kabupaten Banyumas, tatak tetek tutu. Formasi bunga teratai sebagai simbol bunga yang kuat dengan segala situasi, menggambarkan keadaan masyarakat Banyumas pada saat ini dalam era pemerintahan Bapak Bupati, Bapak Husein, dan Bapak Wakil, Bapak Sadewo menuju kejayaan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dimpora Budbar Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Aziz Kusumandani M.Hum sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten Banyumas. Mempunyai visi, yaitu mewujudkan masyarakat Banyumas yang berbudaya, berprestasi, dan kreatif. Adapun misinya adalah meningkatkan
penggalian, pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri, meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional serta sarana prasarana olahraga. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan bagi generasi muda, organisasi kepemudaan serta sarana prasarana pemuda. Pendengar dan pemirsa RRI di seluruh Nusantara, kita kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto dengan topik kemasan kirap hari jadi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dan masih bersama saya Priyo dan kedua narasumber ada Prof. Sugeng dan juga Pak Mispan. Oke, saya ke Prof. Sugeng dulu nih Pak. Oke, Prof. Sugeng, bicara sejarah nih, Profesor kan pernah menyampaikan bahwa ketika bicara tentang sejarah dan kebudayaan Banyumas yang lebih komprehensif, itu tidak sekedar persoalan hari jadi saja, tapi banyak persoalan sejarah yang ada di Banyumas saat ini yang belum ditangani, Prof. Yang itu akan memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, ini supaya generasi sekarang ini juga tahu tentang sejarah masa lampau Banyumas, ini seperti apa sih Prof gambarannya, dan mungkin Profesor punya semacam ini deskripsi ke pendengar dan juga pemirsa tentang Banyumas itu seperti apa nih supaya yang di luar Banyumas ini mereka akan datang ke sini, Prof. Ya. Ya. Jadi sejarah Banyumas kan sejarah yang panjang ya. Jadi sejak zaman Mojopahit itu sudah ada gitu kan. Nah, tapi memang kita itu kan hanya sebagian besar masyarakat kan hanya tahu tapi potongan-potongan saja sejarahnya itu. Jadi kadang-kadang antara peristiwa A dan peristiwa B itu tidak terkait itu kan. Jadi orang kadang-kadang ini kok tidak sinkron kadang-kadang. Nah, sebenarnya kan memang perlu disinkronkan penulisan itu. Jadi ya mungkin perlu disusun semacam ensiklopedi gitu ya, sejarah Banyumas yang lengkap dari periode ke periode itu. Dan itu memang memerlukan waktu yang lama sekali, waktu dan biaya begitu ya. Tapi memang kadang-kadang orang kan menilai bahwa sejarah itu gampang gitu ya. Sejarah itu remeh. Tapi ternyata setelah diteliti biayanya mahal sekali gitu. Iya, ternyata mahal dan memerlukan perhatian yang tidak hanya satu generasi, dua generasi, tapi mungkin sepanjang dunia ini belum kiamat itu ya harus ditulis terus-menerus begitu ya. Tidak boleh berhenti itu. Iya. Tapi saya pernah menyaksikan waktu itu kalau nggak salah Bupati Banyumas kan sudah meluncurkan komik Banyumasan, Pak. Yang kemasannya kekinian nih supaya mungkin generasi milenial atau generasi Z ini bisa membaca dan ada gambarnya juga kan, dan itu juga terpajang di Menara Teratai kalau nggak salah ya Pak Mispan ya, ada di sana komiknya di sepanjang dinding ada di sana. Menurut Bapak apakah itu juga salah satu langkah yang baik juga yang sudah dilakukan oleh pemimpin di Banyumas ini? Sebenarnya kalau komiknya bagus nggak masalah. Jadi kalau padahal itu menggandeng komikus kelas dunia loh Pak, itu kalau dari grafisnya itu Pak. Jadi komiknya itu malah tidak menggambarkan budaya Banyumasan. Jadi komik umum itu, jadi itu komik-komik umum. Jadi kalau saya melihat komik, hanya mungkin latar belakangnya Banyumas gitu ya Pak? Tidak juga. Oh tidak juga. Jadi komikus yang paling berhasil menurut saya menggambarkan kebudayaan Cina itu adalah komikus Cina itu, atau Taiwan. Jadi saya mempunyai buku seri komik filsafat Cina, itu penggambarannya sungguh orang melihat saja itu sudah ini pasti kebudayaan Cina. Kebudayaan Tiongkok gitu kan. Jadi mengenai Tao, mengenai Lao Tse itu ya. Itu jelas sekali situ gambarnya, penggambarannya. Jadi itu komik yang berhasil. Kalau komik yang ini menurut saya belum berhasil. Karena masih menggambarkan komik misalnya ya ide mengenai apa istilahnya ada anak kecil yang seolah masuk ke lorong waktu, flashback ya. Itu tidak ada dalam sejarah orang Banyumas, orang Jawa begitu. Jadi itu suatu kesalahan.
Meskipun pemahaman niatnya hanya ingin mendekatkan ke pembaca sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak bisa begitu gitu kan ya. Kecuali kalau misalnya orang Rogo Sukmo itu agak benar gitu ya. Rogo Sukmo kan ruhnya lepas dan kemudian dia bisa terbang kemana dan melihat sesuatu gitu. Tapi kalau seperti masuk ke lorong waktu itu kesalahan besar itu kalau menurut saya. Dan itu tidak menggambarkan misalnya pakaiannya. Jadi jadi kalau di Indonesia itu barangkali Yan Mintaraga lah. Jadi Yan Mintaraga ketika membuat komik Gajah Mada, itu menurut saya itu berhasil sekali itu. Menggambarkan betul kebudayaan Majapahit sesuai Tokohnya betul. Gajah Madanya juga tergambar jelas. Saya dulu waktu kecil senang berkali-kali, mungkin setiap hari lah buka lagi komiknya Yan Mintaraga yang dibuat berdasarkan buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin kan menulis buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Bukunya itu oleh Yan Mintaraga itu dibuat komiknya, dan ketika saya membaca bukunya Muhammad Yamin dengan komik itu cocok sekali, bagus sekali. Ada kesesuaian gitu loh. Ya, jadi komik itu kan baru satu periode saja. Jadi belum menyeluruh dan belum menunjukkan kepada sejarah Banyumas dari awal sampai akhir. Jadi itu baru pada ada cerita tentang prolog lah bisa dibilang. Iya, prolog ya, baru tiba-tiba merapat pada waktu mudanya saja. Jadi belum menyeluruh. Kalau komik itu kan misalnya kalau komiknya Taiwan itu kan berseri. Jadi satu rangkaian sejarah filsafat Cina itu dibuat komik bersambung dan itu bagus. Penjiwaannya terhadap tokoh-tokoh dan filsafatnya dan kebudayaannya itu pas sekali itu. Saya memuji-muji itu karena ketika saya membeli itu karena bagus sekali saya membeli semuanya. Membuat seri itu saya punya semua untuk bisa memahami filsafat Cina yang mungkin lebih rumit kalau menggunakan bahasa, tapi menurut komiknya itu betul-betul sangat bagus komiknya itu. Mudah-mudahan nanti ke depan harus ada lagi komikus lebih ini lagi lebih kreatif mungkin. Ini sebagai pionir dulu ya Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi gitu ya Pak ya. Oke, Pak Mispan lagi nih, monggo. Pak Mispan, tadi kan banyak masukan nih dari Prof. Sugeng nih. Apa komentar Bapak nih dan juga ke depan kalau memang bicara sejarah Banyumas, Bapak ingin sejarah seperti apa nih yang diketahui oleh masyarakat luas dan bisa sekaligus menjadi edukasi nih untuk generasi yang akan datang supaya mereka juga nggak cuma sekedar misalnya ikut kirab tapi tidak tahu sejarahnya, hanya ikut tampil saja tapi tidak tahu mereka makna apa yang dilakukan itu Pak, supaya masyarakat Banyumas lebih mencintai sejarah Banyumas sendiri itu seperti apa Pak? Iya, terima kasih para pendengar. Melihat kirab memang nafasnya sudah bagus lah. Spiritnya derek mangayu bagionya bagus. Ini pada pelaksananya kadang-kadang ya tadi Profesor Ngendika agak gegeti. Contohnya dalam peristiwa kirab. Jadi blangkon ana sing Banyumasan. Betul. Ada blangkon Jogja, blangkon Solo. Ageman atasnya pesekapnya Banyumasan, ana sing Solo, ana sing Jogja. Tapihnya ke bawah ada yang Banyumasan. Dari slope-nya ada yang parang rusak lagi. Ada yang model Banyumasan, ada yang Solo, ada yang Mataram. Dari kerisnya. Ini keris Jogja, apa ini keris Solo, apa ini keris Banyumasan. Lah semuanya campur aduk. Lah kecampur adukannya ini pun harus kita maklumi para pendengar. Karena apa? Kita pernah mengikut ke Solo dalam naungan pemerintahan kerajaan Solo. Kita juga pernah mengikut pada Mataram Yogyakarta. Sementara kita Banyumas pun memiliki identitas ageman Banyumasan. Ya kesemuanya itu dipakai jadi campur aduk. Tapi tidak menjadi masalah, ke depan akan kita perbaiki. Ketika kirab mau arah ke Banyumasan, semua pure ya Banyumas nanti kita perbaiki sehingga kelihatan. Dan ini nantinya akan menjadi mengedukasi kepada kita. Ini loh ageman Banyumasan, Cempuleke tidak tahunya punya identitas tersendiri kan begitu. Itu.
Jadi ini Blangkonan Banyumasan, ini Ketiketan Banyumasan, ada identifikasi sendiri. Dan tentu bukan hanya peristiwa Kirabari jadi Banyumas, kalau lebih agung lagi diantaranya Madege Pasir Luhur. Ini banyak sekali edukasi yang ada di situ. Tadi Profesor ketika Madege Kota Purwakarta. Nah ini lebih lagi Madege Pasir Luhur barangkali yang akan melakukan kirab itu orang-orang seberang kulon, Karanglewas dan lain. Tapi ini tujuannya demi mengedukasi. Kalaupun tidak dilakukan, betul nopo-nopo hanya ini sebagai wacana tadi Pak Profesor Ngendika begitu. Oke, baik. Ya, karena Banyumas ini kan sangat khas dari bahasanya sendiri kan kita tahu ada bahasa Banyumasan, ada yang bilang penginyongan, ada yang bilang bahasa ngapak juga. Kalau yang orang di luar Banyumas pasti akan lebih identik dengan kata ngapak ya. Karena memang kita orangnya cablaka yang apa adanya dengan bahasa yang sangat khas gitu. Nah, menurut Pak Mispan juga nih, apakah ciri khas ini perlu ditampilkan selain dalam busana? Mungkin apa nih yang kira-kira supaya bisa lebih mengidentikan Banyumas? Apa nih Pak Mispan? Selain daripada busana itu sendiri, seni budaya. Ya. Seninya cukup banyak. Ya. Nah, maka fungsi Dinpora di sini menginventarisir seni-seni budaya, bahkan seni-seni yang sudah langka hampir punah, jangan sampai punah, kita inventarisir dan kita aktualisasikan kembali supaya masyarakat tahu ini loh kesenian kita yang hampir punah, seperti Gandalia di Rawalo itu kesenian yang hampir langka, atau Ujungan atau Wayang Jemblung dan lain-lainnya, supaya generasi kita tahu bahwa itu bagian dari kesenian-kesenian kita yang hampir punah milik asli wong Banyumas. Dan tentu bukan itu saja, ini yang kita catatkan di Kementerian Hukum dan HAM supaya tidak diakui oleh kabupaten kota lain. Semacam kemarin ada upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Banyumas itu, ada yang spesial Mas. Apa itu, yaitu Pak? penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual atas seni budaya kuliner asli Banyumas kepada Bupati, dari Kemenkumham kepada Bupati, yang dipandegani oleh Dinpora Budpar bekerja sama dengan Bapeda Litbang. Ada 10 apa saja jenis itu, diantaranya kuliner Banyumas. Mendoan. Ya, kalau mendoan sudah dari dulu ya. Tetapkan BPTB dan sudah menginternasional. Jadi harapan Bupati seni Banyumas ini supaya di samping go nasional, go internasional. Sudah saya buktikan secara pribadi, Ebek sudah go internasional, Lengger sudah go internasional, mendoan disyuting oleh stasiun televisi internasional CNN. Nah ini harapan Bupati sudah saya penuhi secara pribadi maupun secara institusi dari Dinpora Budpar, sudah kami catatkan ke sana. Ya, kuliner ini akan dapat diketahui masyarakat bahwa dengan penetapan dari Kemenkumham itu adalah milik Banyumas. Gitu. Jadi berbahagialah jadi wong Banyumas, begitu banyak hasanah kuliner. Itu artinya apa? Orang Banyumas dulu-dulunya itu teberi sekali, hati-hati terhadap bahan-bahan makanan Profesor. Bahan-bahan makanan itu dihati-hati sehingga diciptalah berbagai jenis-jenis makanan kuliner khas Banyumas. Jadi turunannya wong teberi lah, orang hati-hati, ngaten. Iya. Monggo Prof Sugeng ditanggapi tadi pencapaian yang sudah dilakukan oleh Dinpora Budpar dengan segala macam tadi pengakuan secara nasional. Ketika mau pengusahaan seperti itu kan Pak Mispan kan saya kan sering bercakap-cakap ya mengenai tempe lah. Betul, dengan apa ya. Jadi dia melakukan apa istilahnya komunikasi jarak jauh nih. Nah sehingga akhirnya sebenarnya saya sudah pernah menawarkan Pak Bupati, ini banyak sekali loh kesenian kuliner Banyumas yang perlu diajukan ke Kemenkumham, termasuk legenda Kamandaka Profesor. Ini tinggal nunggu waktu. Iya, jadi semuanya bisa diajukan. Bahkan kalau yang ke luar negeri itu bisa Memory in the World, ya. Memory in the World kan bisa dari, kan kemarin waktu Pangeran Diponegoro, Bapak Diponegoro, saya kan ikut juga seminar-seminarnya di Jakarta, di Jogja, Semarang ya. Nah ini bisa juga Banyumas itu, Babat Banyumas diajukan sebagai the memory in the world. Memory in the world itu bisa Babat Banyumas,
kemudian babat Pasir. yang pasir itu ya. Itu termasuk warisan budaya yang tinggi sekali nilainya Yang sebenarnya. tinggi dan kuno memang. Yang kuno lagi dan Iya. sakral lagi itu. Nanti susul menyusul Profesor Iya, kemarin kebaya sudah ke UNESCO. Iya. Nanti Oke. menyusul Babat Dipanegara, Babat Negara Babat sudah. Kamandaka Iya. menjadi Memory in the World. Kalau Oke. sekarang Kamandaka sudah menjadi nama perjalanan kereta api dari Iya, Semarang ke itu sebuah Purwokerto penghargaan ke juga ya. Semarang. Iya. Iya. Dari Bahkan kalau Semarang perlu Purwokerto. itu nama jalan dari apa itu? Dari yang benar itu apa? Yang kereta api lewat gitu. Iya, Oh, underpass. Underpass Iya. ke sana itu mestinya diberi nama Jalan Kamandaka. Kan belum ada namanya ya Pak Miswan ya. itu masuk Masih Jensut. stasiun Jalan Sudirman Dan- Barat. Sudirman Barat Loh itu Sudirman kok jauh sekali lu ya. sampai ke Kalibogor kan? Kalibogor. Iya, Nanti itu- yang pertigaan Kalibogor ke barat baru kalau nggak salah Yosudarso ya. Iya, Yosudarso apa Patimura itu? Patimura Ya itu, kesananya mestinya- lagi. Iya. Oke. Mestinya itu nama-nama itu apa Nama- Merta iya. Dirja 2 ya. Itu Oke. kan bisa ke apa? Nama-nama yang lagi ada di Kandandaha Banyumas atau ya. Kamandaka itu. Nama-nama kita pakai mestinya di sana. Iya. PR ya Pak ya berarti. Iya, di Mudah-mudahan PR. nanti ke depan untuk membumikan sejarah Karena Banyumas melalui nama jalan ya Pak Pak. Pasir Luhur ini sedang menampilkan diri juga menjadi desa wisata dan kemarin sudah dicoba dengan senderatari 1000 lutung. Wow. Menarik sekali itu. Ketika 1000 lutung berarti Iya, sebenarnya. orang berkostum lutung. Iya, kostum lutung di Pasir Luhur. Jadi Pasir Luhur itu pernah saya sarankan buat panggung Ya. senderatari di situ. Nah nanti Kamandaka disenderatarikan di situ, ditonton oleh apa istilahnya wisatawan gitu. Ya. Seperti senderatari Ramayana di Prambanan. Ya, Oke. kita bikin itu. Ini bisa jadi ide yang menarik nih Iya, Pak Mispan nih benar. bisa Iya. dikolaborasikan Ya, nanti. terima kasih ini jadi gayung bersambut. Iya. Saya pernah di Karangluas dulu. Semua nama jalan bagus, tapi alangkah lebih bagusnya didekatkan pada historis lokalnya di situ. Iya. Kalau di sana sudah ada namanya Karang Taruna, Kamandaka. Kamandaka, Iya. terus perpustakaan Cipta Rasa itu sudah mendekatkan pada lokal jenius yang ada di sana. Jalan Kamandaka juga ada ya di Bobosan kalau nggak salah. Iya, itu di Bobosan begitu Iya. juga. Ada Jalan Kamandaka di Banyumas, di Purwokerto perjalanan kereta api Kamandaka dari Purwokerto ke Semarang. Nah ini tentunya bagian dari apresiasi wong Banyumas terhadap lokal jenis yang ada. Dan tentu atas petunjuk Profesor merambah pada objek-objek yang lain. Ada Merta Dirja, ada nama-nama tokoh-tokoh lokal di Pasir Luhur yang lain dan tentunya begitu. Syukur bagi nama-nama batik diabadikan batik Putri Pasir Luhur Oke. atau batik Cipta Rasa dan ikat Kamandaka dan sebagainya. Ini bagian aktualisasi. ASN di RRI Purwokerto barangkali perlu Iya. membuat seragam batik Oke. Nah, dari termasuk- Pasir Luhur. Bagus Ya. bagus. Siap. Dari Taman Sari ya. Iya betul. Iya. ASN di RRI Purwokerto memakai Iya. seragam batik Iya. Putri Pasir Iya, bukan Luhur. hanya di Purwokerto. Siapa tahu nanti di RRI lain se-Indonesia juga bisa memesan. Mungkin gitu. Kita ya, diawali di ya, sini ya Pak. mengawali di sini. Siap Pak. Ini Bagus sekali. saya juga Ya. pakai batik. Dalam upaya Sokar aja nih kalau saya. mengabadikan Iya. itu, saya membuat batik namanya batik Pasir Luhur. Saya patenkan ke hak kekayaan intelektual komunal. Iya. Jadi kalau membuat nama batik Pasir Luhur sudah ada yang punya. Akhirnya ditampilkan Putri Pasir Luhur Iya. atau Cipta Rasa, Kamandaka, ikat Kamandaka dan sebagainya. Ini bagian dari penghormatan kita kepada leluhur-leluhur yang Iya. pernah terukah di zamannya. Baik. Di zamannya termasuk Kirabari jadi kemarin ada beberapa kelompok keluarga dari mantan adik Bupati Banyumas termasuk Raden Subagio, keluarganya nderek kirab. Ikut kirap. Ikut kirab bagian dari penghormatan kepada leluhurnya, pernah membangun Banyumas, termasuk nama Rarasing Rasa Wiwaraning Praja. Iya. Itu yang membuat beliau Raden Subagio Bupati ke 17 kalau nggak keliru itu. Nah itu keluarganya ikut nderek kirab kemarin. Ini bagian apresiasi kita terhadap leluhur-leluhur yang Ya. telah membangun Banyumas gitu. Oke, berarti mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang akan hadir kemasan kirap
pusaka yang berbeda ya. Yang berbeda, lebih menarik, lebih historis kolosal. Keluarga bupati-bupati Pujadi Jaring Bandayuda nderek mboten napa-napa. Ganda Subrata nderek, Mertadirja nderek, atau Joko Sutantoko, Aris Setiono yang almarhum nderek keluarganya mboten napa-napa. Iya. Perlutin. Iya, dan mungkin nanti tadi apa yang Kamandaka tadi bisa diangkat lagi ya, karena kan Kamandaka ini sudah bisa dibilang mendunia ya, karena banyak yang tahu kisah ini, kadang sudah dibikin drama, film, dibikin buku, apa saja ya. Di luar Banyumas juga orang juga ada yang tahu gitu. Jadi perlu ada nanti penampilan atau mungkin semacam gelar budaya atau apapun itu saat prosesi kirap pusaka di tahun-tahun yang akan datang mungkin ya. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa setia RRI masih bersama kami di obrolan budaya. Kita masih akan berbincang ya sampai usai nanti, tetaplah bersama kami. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih menyaksikan obrolan budaya produksi RRI Purwokerto dengan topik kemasan kirap pusaka hari jadi Kabupaten Banyumas. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di ujung perbincangan kita, Prof. Sugeng dan juga Pak Mispan ya. Sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi ya, tapi mungkin lebih santai lebih. Di kesempatan yang lain mungkin setelah acara ini kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, mungkin sebagai penutup closing statement dari perbincangan kita, monggo dari Prof. Sugeng dulu nih. Ke depan ingin seperti apa nih kirap pusaka hari jadi Kabupaten Banyumas? Menurut saya begini ya. Jadi peringatan hari jadi itu jangan memperlihatkan hanya hura-hura saja itu. Ya kan. Jadi kemarin masa apa istilahnya? Banyak lah saya lihat dari video itu keterkesan begitu, hura-hura. Jadi peringatan yang mungkin sederhana, meriah. Jadi semua orang senang, tetapi ya harus mempunyai kesadaran sejarah itu. Sejarah dan kebudayaan Banyumas. Nah memang memang itu harus disokong oleh pemerintah kabupaten supaya kabupaten tadi yang sebenarnya kita mempunyai banyak seni ya, kuliner dan sebagainya. Ya mungkin barangkali perlu ketika hari jadi Banyumas itu ada yang misalnya pedagang candil misalnya ya. Misalnya dia melayani masyarakat yang lihat itu, mencicipi makanan. Jadi secara gratis misalnya. Iya, secara gratis itu. Dibiayai oleh Pemkab misalnya. Iya, itu saya kira kan lebih menarik. Betapa banyak makanan Banyumas yang bisa dinikmati. Sehingga nanti lama-kelamaan makanan itu tidak hanya di pinggir jalan, tetapi bisa masuk ke hotel misalnya. Naik kelas ya Pak ya? Naik kelas itu kan. Itu. Jadi banyak sekali makanan Banyumas yang saya tuh sudah mengusulkan ke Pak Bupati, Pak siapa ya? Ke stafnya, tapi iya saja itu. Saya kan Pak Mispan kan sudah berhasil ya mengusulkan banyak BPTB. Nah itu saya juga di saya kan membuat daftar nih. Ini Pak Mispan masih banyak ini yang belum digarap ini. Ya sementara kan yang ada di mana-mana kita rengkuh dulu supaya jangan diakui gitu. Nah takutnya memang begitu. Sebenarnya yang namanya apa istilahnya? Yang Banjarnegara itu apa? Dawet Ayu. Dawet itu sebenarnya makanan Banyumas. Banjarnegara itu kan daerah bagian Banyumas, jajahan Banyumas Raya. Ya. Jadi barangkali orang Banjarnegara itu pernah pergi ke Banyumas, kemudian dawetnya Banyumas dibawa ke sana, dikembangkan. Padahal mungkin dari sini. Asalnya ya. Soto saja begitu. Jadi soto Jalan Bang itu kan meniru soto Banyumas itu. Jadi soto Banyumas ditiru oleh Sokaraja dicontoh oleh Purwokerto gitu. Makanya Banyumas kan sotonya 13 ya? 1912 itu sudah ada. Nah ya, jadi Banyumas kan dulu kota besar di Kabupaten Banyumas. Di situ pasti banyak makanan-makanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ketika Bupati Banjarnegara menghadap ke Banyumas, kan Banyumas sebagai koordinator gitu kan ya. Mesti kan mereka makan di sini ya, makanan apa dimakan dan juga ditiru di sana, di sana-sana itu. Di Banyumas dulu
ada loh. Nini dawet itu ada. Oke. Iya, Nini dawet itu ada di tukang dedokotnya dawet di Banyumas itu. Itu dia kelihatannya kelahiran tahun, kalau saya perkirakan ya, itu 1920-an kelihatannya orang itu. Ketika sampai Retapun namanya masih Nini dawet gitu. Oke. Iya. Ya. Kan berarti Banyumas yang banyak makanan. Baik. Nah, saya mengusulkan begitu karena apa? Takut nanti diklaim oleh Pihak lain ya. kabupaten lain. Ya. Nah, ini repot nanti kalau kita sudah diklaim. Oke. Kita tidak punya apa-apa nanti kehabisan itu. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Lanjut Pak Misman, monggo. Iya, terima kasih Prof atas inputnya. Memang kita sadari semua. Seperti Profesor pernah ngendika, Bapak, wilayah Banyumas dulu-dulunya saat Pajang itu sampai Gunung Mengangkang, Sindoro Sumbing. Peradaban kita berarti sampai ke sana budayanya sehingga banyak diakui di sana. Bisa saja maka upaya kami di Inpora adalah seni budaya kita yang bertebaran di mana-mana kita akui dulu milik Banyumas supaya jangan diakui oleh kabupaten kota lain. Termasuk kita kecolongan Nopia itu sudah diakui oleh Probolinggo. Tadi Dawet Ayu sudah dikukuhkan oleh Banjarnegara sebagai anugerah pesona Indonesia. Ya. Nah, untung mendoan tidak. Tapi semuanya sering waktu kita mengupayakan lebih banyak. Kemudian saya sampaikan terima kasih atas sengkuyungnya kepada semua warga masyarakat Banyumas dalam menderek Mangayu Bagio pengetan ke 452 madegnya Kabupaten Banyumas. Dan saya sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada segenap masyarakat Kota Purwokerto. Ya. Jarene aduh runtai aku bisa nang dalan. Itu karena saat kelompok C itu panasnya luar biasa pas beduk-beduk, mungkin rasa laparnya muncul sehingga makan buah-buahan, jeruk dan sebagainya, kulitnya berserakan di situ. Okay. Termasuk plastik-plastik. Tapi saya juga sampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya, terima kasih yang besar-besarnya pada juru kebersihan Pasukan Orange ya. Dalam kota Kabupaten Purwokerto itu ya. Kemudian terakhir dengan adanya kirap hari jadi kemarin menandakan situasi COVID-19 sudah reda. Ya. Terkait itu tentu kita sebagai manusia yang bertuhan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhannya atas penyakitnya hilang kaburan barat angin. Kailia banyu mili ilang sebel puyenge garis seger warase, teriring doanya kan begitu nggih. Maka saya tutup dengan kidung anggitanipun Sunan Kalijaga. Kidung rumaksa ing wengi. Sakaing loro pan samyo bali, sakaing omo pan sami mirundo, welas asih pandulune, sakaing brojo luput kati kapuk, tibening wesi, sakaing wisatawa sato galak tutut, kayu aing lemah sangar, songing landak kuaning wong lemah miring, yang paki poning merak untuk nafas wong Banyumas. Sapa wonge kang tansah demen tetulung marang sapadaning urip ingkang padha kaulas ayun, kurang pangan, kurang sandang, kurang mukti, antuk nugroho yang manon. Nuwun rahayu, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Mispan, luar biasa. Baik, pendengar pemirsa, sampai di sini obrolan budaya produksi RRI Purwokerto, dan terima kasih untuk kedua narasumber, Prof. Sugeng, kemudian Pak Mispan. Mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak sampaikan ke para pendengar pemirsa ini tentu saja menambah informasi dan juga inspirasi bagi Anda semua bahwa budaya di Indonesia itu begitu banyak ya, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Dan tentu saja silakan bagi Anda yang ada di luar Banyumas atau luar Purwokerto, boleh ya berkunjung ke kota kami di Purwokerto, akan banyak hal yang Anda dapatkan. Dan pastikan Anda selalu menyimak obrolan budaya dari produksi RRI lain, dan tentu saja kami yang bertugas atas nama seluruh tim kerabat kerja RRI Purwokerto
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih kedua narasumber. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Prio pamit undur diri. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.